Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat tani sekalian ya. Malam ini sedikit berbagi tentang masalah pertanian kita ya. Kenapa saya berpikir untuk membuat video tentang pertanian yang sudah saya cacat ini, sedikit ilmunya, karena saya melihat kemarin tayangan saya yang video short yang saya buat yang paling dikunjungi populer itu adalah pupuk pelebat buah. Nah, jadi di sini saya ingin membahas ada sekitaran 7 poin yang perlu kita bahas para sahabat-sahabat petani sekalian ya. Nah, poin yang pertama adalah kita bahas dulu tentang masalah jumlah dan kualitas tanaman. Kenapa saya bahas ini pertama? Jadi dasar yang pertama di sini kita bahas jumlah. Jadi jangan terpengaruh pada jumlah berapa pokok tanaman yang kita tanam. Dalam artian seperti ini. Ada beberapa orang yang kategorinya dia menanam hanya bersekitaran 1000 ataupun 2000 pokok tanaman. Nah, ada juga orang pada kesempatan yang sama dia mencoba untuk menanam ataupun bisa dibilang dalam jumlah yang banyak, dalam artian 10.000 hingga 20.000 pokok tanaman. Jadi di dalam hasil ternyata ketika kita menanam pokok yang 1000 ataupun yang 2000 pokok tadi dalam skala kecil, kualitasnya tinggi. Jadi satu pokok bisa menghasilkan kira-kira, untuk sampel kita ambil sampel untuk contoh itu pohon cabai ya, cabai merah keriting khusus di channel ini ya. Jadi bisa bersekitaran sekilo ataupun lebih ya, ataupun 1,5 kilo. Jadi sementara yang menanam dalam skala besar ataupun yang dikatakan makro hanya menghasilkan sekitaran 0,5 kilo ataupun 0,7 kilo per pokok. Jadi percayalah, yang perlu saya tegaskan di sini, percayalah pada kualitas, jangan percaya pada kuantitas. Oke. Untuk poin yang kedua, kita masuk ke bagian asam humat ya, yang sering-sering ya, mungkin yang sering-sering dibahas ya. Apa itu asam humat? Langsung saja ya, asam humat itu dia lebih cenderung ke pembedahan ataupun perbaikan tanah. Nah, di sini fungsi asam humat itu lebih utamanya dia lebih ke mengatasi kesuburan tanah ataupun dalam bahasa sehari-harinya mereproduksi kembali tanah-tanah yang memang sudah lama ataupun sudah sering berproduksi ataupun begitu ya penjelasannya. Yang ketiga kita bahas di sini adalah asam amino. Nah, jadi asam amino ini sebenarnya fungsinya banyak ya. Dia bisa yang pertama memulihkan kembali cabai kita ya, karena cabai kita mungkin terlalu sering ataupun yang terjangkit
penyakit, dia lebih ke proses pemulihan ya, pemulihannya bisa dikatakan. Terus ada juga fungsi asam amino ini untuk membantu proses fotosintesis ya, dimana fotosintesis itu perlu bagi tanaman kita, baik dia tanaman cabai ataupun tanaman tomat ataupun lain sebagainya. Terus yang keempat di sini pemberian nutrisi pada masa vegetatif ya, vegetatif dulu. Jadi vegetatif itu adalah di mana tumbuhan berusia sekitaran sebulan ataupun 1,5 bulan. Jadi yang perlu diperbanyak di sini adalah itu nitrogen, kalium dan juga fosfor. Cuman dia lebih ke utamakan dia di nitrogen. Jadi carilah pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen yang lebih tinggi. Terus yang kelima itu masa vegetatif, masa generatif. Yang tadi masa vegetatif ya. Jadi di masa generatif dia tidak begitu banyak memerlukan unsur nitrogen. Yang paling utama di situ adalah unsur-unsur yang paling dominan yang kita cari adalah kalium dan fosfornya. Tapi jangan pula Anda melupakan unsur yang namanya kalsium. Walaupun dalam skala kecil, kalsium tetap dibutuhkan di dalam masa generatif. Oke, yang keenam mengenali tanah. Jadi kalau kita petani ya, petani yang seperti saya ya, khususnya yang bisa dikatakan ya modal tipis, artinya modal yang besar cuma satu, yaitu semangat. Ya, jadi di sini mengenai masalah tanah tadi, jadi apa kira-kira yang perlu dibahas di sini, yaitu antara mengenali tanah basah dan tanah asam. Tanah basah itu sebenarnya agak jarang sih dibahas ya di channel pertanian ya. Tanah basah itu cenderung dia kekurangan unsur fosfor ya. Jadi bagaimana ciri-ciri tanah basah? Tanah basah biasa dia itu, kalau bahasa kasarnya itu tanahnya seperti di daerah-daerah pantai itu ya, itu tanahnya basah. Lalu yang kedua itu tanahnya cenderung gersang ataupun kalau di daerah kami biasa disebut dengan tanah merah. Dia bentuk permukaannya udah memang langsung merah. Terus jadi yang perlu di tanah basah ini adalah sesuatu yang mengandung fosfor. Apa itu? Seperti dia perlu pupuk ataupun pupuk kandang ataupun yang biasa disebut dengan kohi ya, kompos kotoran hewan. Terus di nomor 7 ini tanah asam. Ini yang sering terjadi. Nah, kenapa tanah asam? Tanah asam banyak penyebabnya. Bukan hanya saja karena memang tanah drop ataupun memang tanah karena memang keseringan hujan, bukan saja hanya itu. Jadi karena tanah asam bisa jadi berbagai macam penyebab ya. Seringnya penggunaan pupuk kimia, seringnya
musim hujan yang tidak menentu. Jadi tanah menjadi asam ataupun netral. Jadi biasa yang dilakukan petani seperti katakanlah dulu saya ini biasa menggunakannya kapur ya, dan terbukti efektif. Terus untuk sedikit tambahan ya, ini untuk poin 8 ya. Fungsi pemanfaatan Jakaba. Kembali saya bilang ya, kembali saya katakan gini. Yang poin penting yang perlu diambil dari Jakaba adalah manfaat ataupun bisa dibilang manfaat jangka panjang. Jadi saya sebagai pengguna Jakaba sudah hampir 2,5 ataupun 3 tahun lebih menggunakan Jakaba. Jadi Jakaba ini dia cara pengambilannya mudah, cara pembuatannya mudah, cuman hanya dibutuhkan lebih banyak waktu karena mengumpulkan air beras dan menjadikannya menjadi jamur yang sudah siap pakai. Jadi kegunaannya banyak. Kemarin saya buat kemarin di shot yang pertama, di shot saya yang lupa saya nomor berapa, di situ fungsinya pertama menyuburkan tanah ya, walaupun tidak nampak secara kasat mata. Yang kedua, mengadakan mikroorganisme yang baik untuk tanaman kita. Terus yang ketiga, bisa juga menghambat bakteri-bakteri jahat yang bisa merusak tanaman kita, yang sering juga ya saya sudah menggunakan Jakaba ini sebagai pencegahan layu ya, entah itu layu bakteri ataupun layu yang biasa disebut orang. Ada 2 macam layu, cuman saya tidak terlalu memahaminya. Yang penting bagi saya sudah buktikan bahwasanya Jakaba mampu mencegah ataupun membatasi penularan jamur ataupun bakteri jahat di dalam tanah. Oke, cukup sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jadi sekiranya ada kurang lebih saya mohon maaf. Nanti untuk video-video selanjutnya kita akan bahas tentang dasaran insektisida, fungisida, dan musim apa yang cocok untuk kita pelajari selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.